wabarakatuh. Di video minggu yang lalu gua udah nge-review sedikit soal bagian dari mobil ini ya, khususnya di velgnya itu kan gua ganti. Terus waktu kemarin kan gua mau coba nih mau coba di tol. Ternyata begitu masuk tol itu mobil nggak bisa ngebut, paling kenceng 80, nggak bisa. Begitu bisa kenceng di tol pokoknya di tol yang ke arah ke Bandung, gua lupa, Purbalenyi. Nah di Purbalenyi itu malah kondisinya udah malam gitu. Jadi gua nggak bisa lah bikin video di situ. Misalnya waktu itu ada sedikit video yang di Jalan Tol Layang ya. Terus gue mau ceritain bagaimana rasanya pakai mobil ini di Tol Layang, yang kata orang itu kalau di Tol Layang itu begitu sambungan terasa nggak enak banget mobilnya. Oke, gue ceritain sekarang ya. Sambungan jalannya gimana rasanya? Ya nggak boleh lebih dari 8. Jangan apa nanti ada polisi. Ya sebentar doang. Sambungannya cek aman sambungannya. Nggak boleh lebih dari 80. Mama cepetan, nanti ada polisi. Banyak CCTV di sini. Soal aja jangan apa. Oke, bagaimana rasanya waktu di Tol Layang pakai velg ini Brembo tuker tambah ya. Rasanya lebih nyaman ketimbang velg yang kemarin. Kenapa? Karena velg yang kemarin itu menurut gua nggak ini banget ya, nggak cocok banget sama ukuran bannya. Kalau yang ini bannya jadi lebih lebar, terus lebih napak kayaknya. Terus mobil gue tuh jadi lebih stabil, Jadi intinya nggak ada masalah. Di kecepatan kenceng pun gue pakai waktu itu 120, nggak goyang, nggak kayak yang waktu sebelumnya. Dan gue juga sekarang mau nge-review mobil ini sedikit, karena emang mobil ini ya nggak banyak juga yang gue ubah. Apa aja yang gue ubah, gue bakal jelasin di sini sekarang. Oke ya. Yang pertama gue mau ngasih tahu dulu, mobil ini mobil Kijang Krista tahun 2002. Speknya seperti apa? Yang pertama kita lihat dari depan ya. Di depan ini ada fog lamp 2, terus lampu yang belum LED, masih pakai bohlam biasa. Terus ada grillnya, aksen grillnya ini yang belum kayak gini. Terus kenapa gua beli mobil ini? Ya karena gua gak punya duit, gua punyanya segitu-gitunya, dan menurut gua yang pas itu mobil yang ini. Kebetulan emang waktu itu gua emang lagi cari mobil yang diesel. Kenapa gua pilih diesel? Karena menurut gua dieselnya yang harus tahun-tahun tua ya, dan nggak tua-tua banget maksud gue gitu. Kenapa gue pilih itu? Karena dari biaya apa, bahan bakar. Kalau diesel tahun tua kayak tahun 2000
Innova keluaran pertama diesel itu kan mesinnya masih sama kayak gini. Nah itu tuh masih bisa pakai solar busuk dan dia nggak bakalan rusak mesinnya, karena memang tahun segitu belum ada deck slide, belum ada tamak deck, ya kan. Jadi dipastikan ini lebih irit. Sebenarnya sih bukan lebih irit, konsumsinya sih sama aja, cuman harga biosolar itu lebih murah daripada deck slide. Dan kalau kita pakai mobil bensin Pertalite, kita isi Pertalite aja isinya udah berapa, 7.000 sekian kalau nggak salah sekarang. Nah gua terpaksa, bukan terpaksa sih, emang keinginan gue mau pakai mobil yang speknya diesel tahun tua. Dan menurut gua nggak boyo-boyo amat mobil diesel itu. Mobil diesel itu menurut gua malah bertenaga. Ini cc-nya ini 2500 cc. Terus warnanya itu biru ya, biru metalik, sama ada bisa dibilang kayak bodi tambahannya itu yang di bawah ada over fendernya. Sebenarnya bukan tambahan, memang dari sananya itu udah dari sana, dan gua suka. Dan apa aja yang udah gua ganti, yang pertama kalau dari luar wiper aja, wipernya udah gua ganti. Terus sama ini fog lamp bawaannya udah rusak, gua ganti baru, malah kemasukan air nih, tapi nanti gua bakal perbaikin yang ini. Terus yang gua ganti lagi velg sama ban. Velg sama ban ini bannya ukuran ring 18 ya, ring 18. Kaca film juga udah gue ganti pakai yang solar. Nah jadi nggak kelihatan lu ngeliat gue di dalam di sana. Kenapa gue pakai yang gelap gini? Karena supaya orang nggak bisa ngeliat barang-barang yang ada di dalam mobil gua. Sekalipun gue tinggalin apa-apa yang berharga pun dia nggak bisa ngeliat, kecuali dari kaca depan. Karena kaca depan sengaja gue nggak pakein yang namanya kaca film. Kalau ke depan nanti gelap. Terus kita masuk ke dalam. Oke ya, udah di dalam. Nah, gue terpaksa pakai blitz nih, karena apa? Gelap kalau nggak pakai blitz. Nah, gue dapet ini, menurut gue mobilnya bagus, kondisinya bagus ya. Ya paling cuma kotor-kotor aja. Emang ini belum gue bersihin sih, waktu kemarin gue balik dari Bandung, gue belum bersihin lagi. Ya karena hujan mulu, gue juga malas nanti nyuci kotor lagi. Ya yang gue dapet kayak gini. Kalau soal ini menurut gua biasa, karena mobil tahun tua kotor-kotor kayak gini, plastiknya kayak gini pada gelembung-gelembung ini menurut gua biasa. Nah mobil ini udah gua ganti pakai ini. Nah ini gua ganti siang, sorenya pecah. Tapi nggak masalah, dia tuh nggak maksudnya nggak ini gambarnya itu nggak ngerusak karena ada pecahan ini, nggak masalah menurut gua. Yang penting fungsinya masih berfungsi banget. Ini merek Sansui, gue pasang, bukan Android. Waktu itu sama kamera mundur 850. Nah dalamannya kayak gini. Dia udah double blower, ada 3 seat ke belakang. Kulit joknya juga ini walaupun bukan asli, tapi kayak asli gitu. Tapi bagus, rapi, dan nggak bau ya, karena dia mandi. Nah, masih standar, ada option itunya, boot panelnya, boot panel, rem tangannya juga. Terus ininya juga, kalau mobil solar kan biasanya ini goyang-goyang, ini juga masih bagus, masih keker. Terus AC, nah ini AC-nya masih jadul banget nih kayak gini. Tapi jangan lihat kayak gininya. Gua selama pakai mobil ini, gua bandingin sama mobil yang lain ya, mohon maaf, R3, Avanza, itu AC-nya kalah dingin sama mobil gua. Nah, walaupun kisi-kisi AC-nya ini udah gini, nggak masalah. Menurut gua
kembali ya gua tekankan, kalau gua tuh yang penting fungsinya, bukan gayanya. Karena kalau gaya kan sesuai dengan keuangan dong. Kalau gua keuangannya ya pas-pasan, gimana ya gua yang begini aja udah menurut gua udah bersyukur banget gua dapet kayak gini. Nah ini temperatur, ini buat ini bensinnya, solarnya ya, RPM-nya, kilometernya. Di sini ya nggak ada yang macam-macam sih. Coba kita nyalain ya. Kalau mobil solar itu lu jangan kaget, kalau mobil solar itu pasti kasar. Tapi kasarnya dalam batas yang wajar, bukan kasar yang kayak gimana. Ya, nyalain. Nah, suaranya tuh gue demen banget, khas banget ya. Loh kok itu? Kita adukkan nasi dingin. Gue kepanasan. Iya. AC-nya tuh dingin banget, bro. Nyes udah. Ada jam, radio. Ya, ini untuk wiper belakang. Ini lampu hazard. Masih berfungsi semua dengan baik. Ini gue ganti, aku charger. Selama gue pakai mobil ini nggak ada kendala yang macam-macam. Ini ada power window yang ada aksennya sama board panel ini. Ya kan? Terus dia nggak kalah, bro. Dia juga ada electric mirrornya ke kanan. Goyang kan? Nah ini buat fog lampnya dia. Kalau ini buat AC nanti. Menurut gua dengan mobil yang tahun sekian, sama gua bandingin sama Avanza atau R3 yang kelasnya mungkin menengah, ya sama aja menurut gua. Untuk dibandingkan iritnya, menurut gue juga malah iritan ini. Gua kemarin ke Bandung itu PP terus muter-muter di Bandung nggak nyampe 200.000 pakai ini. Nah, ini manual, ada 5 percepatan sama 1 mundur jadi 6 ya. Udah sana tuh. Nah, ini ada lampu bacanya juga. Ini masih keker banget tuh, masih enak. Ada ini juga masih keker, masih enak. Terus ada bagasi satu. Waduh, ada makanan di situ. Ada semut nanti di situ. Kita ke ruang mesin, oke? Dan ini mesin diesel 2500 cc punyanya Kijang Krista ya. Nah ini gue belum cuci. Ini ada tapak kucing di sini masuk. Waduh. Kalau gimana? Ya ini mesinnya ya. Dan alhamdulillah gue dapet mesinnya itu sehat banget. Sehat. Gue udah cek semua injektornya, itu nggak ada masalah. Terus kering, mesinnya itu kering. Paling waktu itu ada bocor di selang power steering, tapi udah gue ganti. Aki udah gue ganti tahun lalu, belum lama-lama banget usianya. Tapi kalau gue aki itu per 1 tahun pasti gue ganti. Tuker tambah aja di tukang aki, paling nambah berapa, yang penting kan aman mobil. Nah, karena aki itu penting. Mobil diesel itu harus punya daya setrum yang gede pada awal, karena dia tuh kalau buat starter tuh dia berat banget. Nah ini kelihatan kedengerannya mesinnya kasar ya, padahal nggak, memang begini. Mesin diesel itu begini. Kalau
menurut gua ini malah ini cenderung ke yang lebih halus. Untuk mesin diesel itu halus. Pendalnya udah gue ganti semuanya, kayak ini dia udah gue ganti selang-selang AC, selang power steering. Yang paling banyak gue ganti di mobil ini tuh kaki-kaki, hampir semuanya dari depan sampai belakang itu gue ganti semuanya. Karena apa? Mobil ini gue reba pakai velg yang gede, gue pengen nyaman juga. Kalau gue pakai velg gede tapi gue tetap pakai kaki-kaki aslinya setelannya, itu jadi gasrut, mentok-mentok mulu. Nah, jadi gua gantilah kaki-kakinya. Terus yang gua demen sama mobil ini, lu mau nyeperin depan itu lu nggak perlu ke tukang per atau kemana, lu bisa mendekin sendiri, naikin, ninggin sendiri, dia nggak ada per sih. Nah, lu lihat nggak ada ruang per kan, nggak kayak ada mobil biasanya ruang pernya ada, ini nggak ada. Dia tuh di setel udah dari belakang sini nih. Kalau lu mau ninggiin, mendekin, nah lu ngeliat baut yang itu, nah yang nongol itu dekat knalpot, nah disitulah. Situ kalau kita kendorin dia pendek, kalau kita kencengin dia naik. Itu mesinnya ya, sama bagian dari kaki-kakinya ya. Jadi kayak gitu spek singkat dari mobil, bisa dibilang sih mobil tua ini, tapi tenaganya sih gue bilang tenaga anak muda ya. Kalau dari tampilan kan suka-suka masing-masing, tapi kalau gue lebih menekankan fungsi. Karena percuma gue punya mobil bagus tapi gue nggak bisa pakai, karena kalau mau jalan kemana-mana yang dipikirkan beli bensin atau beli solar, gak ada uang kan. Tapi kalau gue pakai ini, gue ngisi 100.000 pun gue mau ke Jakarta bolak-balik dia masih cukup. Isi aja biosolar, nggak akan rusak mobil ini. Terus keuntungan gue apalagi, kalau gue ngisi solar gue nggak ngantri kayak orang ngisi bensin. Biasanya tempat solar itu agak sepi, kecuali yang ada di rest area mungkin kan itu baru rame. Tapi gue lebih sering isi-isi solar itu yang ada di jalanan perkotaan aja, atau di luar sebelum masuk jalan tol gitu. Keuntungannya sih di situ menurut gua. Ya ada satu cita-cita juga sih, gua mau bagusin mobil ini. Ya walaupun buluk-buluk begini, tapi fungsinya ada lah. Gua pengen ngecat, nanti gua pengen cat lagi. Tapi masih nanya-nanya harganya dulu nih, sama mau nyari waktunya belum sempet. Gue mau cat mobil ini biar lebih seger lagi, atau cuma di sol aja terus langsung gue mau timpah pernis aja biar biayanya kayaknya lebih murah gitu. Inilah spek singkat dari Kijang Krista gua. Mungkin ada yang tertarik. Kalau ada yang tertarik, gue juga minat juga sih. Kalau memang harganya cocok, gue mau jual atau cari inilah tuker tambah lah sama Kijang Innova yang diesel juga, tapi yang tahun pertama keluar Kijang Innova boleh tuh. Tapi kalau harganya nggak cocok atau nggak, ini gue juga sayang sama mobil ini, gue nggak bakalan lepas juga gitu ya. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.